Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Belum, Bu, mungkin sebentar lagi. Nanti langsung kabari Bang Rehan, jangan sampai dia sia-sia datang kemari. Baik, Bu, aku keluar dulu sama Mala. Ya, ada keperluan. Pamitku mencium tangannya. Jangan lama-lama pulangnya. Aku mengangguk. Mobil yang kami kendarai melaju dengan kecepatan cepat menuju kampus. Kampus tempat aku kuliah dulu. Tempat di mana aku dan Mas Reno bertemu, berkenalan lalu menjalin hubungan. Hanya setengah jam perjalanan, kami sudah sampai. Malah langsung memarkirkan mobilku di tempat parkiran khusus para mahasiswa. Gegas kami menuju gedung di mana sidang biasanya dilaksanakan. Letaknya di lantai 3. Kami melongo mendapati ruangan sidang sudah sepi. Hanya petugas kebersihan yang terlihat masih merapikan ruangan. Cari siapa? Mbak, sapa salah seorang petugas saat melihat kami. Maaf, Pak. Mahasiswa yang sidang hari ini. Udah kelar? Ya. Tanya malah sopan. Udah sejam yang lalu, Mbak. Makasih, Pak. Sahut malah menatapku bingung. Coba kamu telepon lagi. Perintahnya. Aku menurut. Ponselnya nggak aktif juga. Lah, aduh gimana dong? Aku mulai curiga. Cemburu, gelisah, dan entah perasaan apa lagi berkecamuk di hati dan pikiran. Coba telepon orang tuanya. Usul malah lagi. Segera kulaksanakan. Iya, sayang. Ada apa? Sambut papanya begitu panggilanku tersambung. Mas Reno, Pak. Ucapku terbata. Kenapa Reno? Dia sidang hari ini, kan? Udah ada ngabari kamu hasilnya? Tanya papa. Belum, Pak. Makanya saya nelpon papa. Oh, sabar. Ya, mungkin sebentar lagi. Baik, Pak. Ku kembalikan ponsel ke dalam tas sandang. Rasa kesal dan kecewa makin menyiksa. Entah di mana Mas Reno sekarang. Malah menggamit bahuku, seolah ingin menguatkan. Kami berjalan menuju lift. Ponselnya berbunyi. Segera gadis itu mengangkatnya. Apa? Masa sih? Cepat kirim fotonya. Katanya mengagetkanku. Ada apa? Lah, tanyaku mengernyit. Kau harus tenang. Ya, Mel. Pokoknya harus tenang. Memangnya ada apa? Sergaku semakin penasaran. Sebuah notif masuk ke ponselnya. Segera gadis itu membukanya. Astaga! Teriaknya sambil melotot kaget. Kurebut ponsel dari tangannya. Mataku nanar memandangi foto yang baru saja terkirim itu. Mas Reno tengah memakaikan sebuah kalung di leher seorang perempuan berambut pendek. Siapa perempuan itu? Kenapa Mas Reno membelikannya kalung? Apa maksudnya menonaktifkan ponselnya saat dia bersama perempuan ini? Tiba-tiba langit kurasakan runtuh. Aku tertimpa puing-puingnya. Tubuh terasa lemas, kaki bergoyang karena gemetar. Sepertinya tak sanggup lagi menahan bobot tubuh. Hampir saja aku terjerembab jatuh. Untung malah segera menangkap, lalu membawaku duduk di kursi panjang yang tersedia di koridor kampus. Tenang, Mel. Belum jelas siapa perempuan itu, kan? Apa hubungan di antara mereka? Kita belum tahu. Lagian gak mungkin Mas Reno selingkuh dengannya. Coba perhatikan wajah si perempuan ini. Usia mereka terpaut jauh. Loh sepertinya. Wajahnya juga biasa aja. Gak mungkin lah Mas Reno selingkuh dengannya. Bujuk malah berusaha menenangkanku. Siapapun dia, tidak seharusnya Mas Reno menolak telepon dariku. Sekarang malah gak diaktifkan lagi. Ucapku menahan pedih. Jujur, aku ingin meraung saat ini. Tetapi mengingat ini adalah kampus, ku tahan perasaan itu. Tetapi, kenapa aku mesti meraung? Sebenarnya apa yang hilang? Apa yang aku tangisi? Mas Reno? Pengkhianatannya? Tidak. Rasa sakit ini tidak boleh membuatku lemah. Aku harus berubah. Semua kejadian yang menimpa hidupku ini adalah pelajaran. Aku tidak mau terlihat hancur di mata orang-orang. Aku harus kuat. Trauma pernah diselingkuhi oleh Mas Gilang. Seharusnya tidak membuatku rapuh. Ada Cika dan ibu yang menungguku di rumah. Aku bangkit perlahan. Mengumpulkan tenaga untuk berdiri dan melangkah dengan pasti.
Mel, kau baik-baik saja? Malah ikut berdiri, ditatapnya wajahku lekap. Aku baik, sangat baik. Malah, ayo kita pulang, kataku sambil melangkah panjang-panjang. Kita ke toko perhiasan itu. Ya, letaknya nggak jauh. Kok, dari sini, paling hanya 10 menit? Usul malah menciciri langkahku. Tidak, sebaiknya jangan. Mas Reno sedang tak ingin diganggu. Di telepon aja dia nggak mau. Masa mau kita datangi segala? Kita pulang saja. Ya, tolakku mempercepat langkah menuju parkiran. Malah segera membukakan pintu mobil untukku. Aku menghenyakan tubuh di jok depan, di samping dia yang akan mengemudi. Kau nggak apa-apa, Mel? Tanyanya sekali lagi seperti hendak memastikan. Baik, malah aku nggak apa-apa. Jangan khawatir gitu, dong. Ku coba tersenyum untuk meyakinkannya. Bukankah lebih baik kita minta penjelasan dari Mas Reno daripada kamu berprasangka yang tidak-tidak? Usulnya lagi. Tanpa kita minta pun, Mas Reno pasti akan menjelaskannya. Aku nggak mau bertindak seperti anak kecil, sikit-sikit main labrak. Aku ini janda. Lah, harga diriku harus yang paling utama. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa dewasa banget, Mel. Ternyata pengalaman adalah guru yang paling bijak, kata orang itu benar adanya. Jangan pelin-pelan lagi. Ya, gak boleh cengeng. Kamu harus kuat. Malah memelukku. Kubalas dengan menekan rasa sakit di ulu hati. Mobil sudah berjalan dengan perlahan membelah jalan raya kota Medan yang padat kendaraan. Aku akan segera menelepon Bang Rehan agar membatalkan niatnya mengambil cuti. Enggak apa-apa, mungkin bukan belum sampai jodohmu. Mel, sabar. Ya, abang gak jadi pulang. Nih, insya Allah lebaran kami pulang semua. Bang Fadil juga mau pulang katanya. Kata Bang Rehan dari ujung sana. Sepertinya dia tidak kecewa. Nada suaranya biasa saja. Aneh, bukankah semestinya dia kaget lalu emosi? Ah, biarlah. Otakku gak sanggup memikirkan semuanya. Kenapa? Mel, kok cemberut gitu? Sapa ibu begitu aku memasuki kamarku. Oh, iya. Bu, ada mau aku sampein? Bang Rehan gak jadi datang. Ya, kataku merebahkan tubuh di atas kasur. Kenapa? Tanya ibu ikut duduk di bibir ranjang. Lamarannya gak jadi. Aku udah nelpon Bang Rehan agar gak usah urus cutinya. Sahutku membalikan tubuh. Bersiap-siap mendengar omelan dan serangan dari ibu. Aku harus menebalkan telinga, menguatkan hati untuk mendengar amarah dan kecewanya. Ya, sudah. Mungkin kalian memang tidak berjodoh. Sabar. Ya, Mel. Astaga. Apakah aku tidak salah dengar? Kenapa mereka semua ini? Bang Rehan gak marah. Ibu juga tenang-tenang saja. Padahal aku sudah bersiap-siap dihajar olehnya pakai sejuta nasihat dan omelan campur baur. Kukira dia akan emosi mengata-ngatai Mas Reno, mencaci maki keluarganya, membodoh-bodohkan aku yang percaya mulut manisnya, mengata-ngatai aku gampang dirayu lalu-lalu dikhianati lagi. Tetapi, kenapa semua itu tidak kudengar? Rencanaku untuk melamar Melur sudah sangat bulat. Tak ada lagi alasan bagiku untuk menunda. Melur adalah wanita yang sangat aku cintai. Cinta pertama dan terakhirku. Ku yakin Melur juga begitu. Meskipun dia seorang janda, tapi aku adalah cinta pertamanya. Awal aku mengenal Melur di acara pelonco calon mahasiswa baru di kampus waktu itu. Sebagai kakak senior, aku terlibat dalam kepanitiaan. Kami menyambut para calon mahasiswa baru, memperkenalkan mereka pada lingkungan kampus, sekaligus membentuk pola pikir dan mental yang tangguh sebagai mahasiswa, tonggak masa depan bangsa. Gadis itu yang paling menonjol di antara calon mahasiswa lainnya. Penampilan sederhana, sikap anggun dan begitu elegan. Disempurnakan dengan wajah cantik alami tanpa make up dan polesan. Aku dan teman-teman sempat bersaing mencuri perhatiannya. Suatu anugerah, hatinya ternyata dilabuhkannya padaku. Bukan karena aku menang ganteng, menang kaya, menang nama, atau yang lainnya. Tetapi karena Allah memilihku untuknya. Begitulah alasannya. Alasan yang tak bisa lagi disangkal oleh siapapun. Setahun hubungan kami bina. Tiada pernah ada riak-riak di dalamnya.
Segalanya berjalan seperti apa adanya. Cinta murni. Nafsu? Hehehe. Munafik dong, kalau aku bilang tidak ada nafsu dalam cinta kami. Jujur, betapa ingin aku memeluknya, membelainya, menyentuhnya, menciumnya, bahkan lebih dari itu. Tetapi, kenapa aku tidak pernah melakukannya? Jawabannya karena aku menghormatinya. Aku yakin bila saatnya tiba, aku pasti akan memiliki dia seutuhnya. Ada saatnya kelak, dia akan menyerahkan dirinya secara tulus ikhlas, dengan segenap jiwa dan raganya. Jika aku memintanya sekarang, entah mengapa aku merasa akan melukai harga dirinya. Aku tak mau dia ternoda, meski aku yakin aku akan menikahinya. Saat rindu begitu mendera, aku akan menemuinya segera. Cukup dengan menikmati paras wajahnya, rindu ini akan terobati. Jujur, beberapa kali memang aku pernah menggenggam tangannya, meremas jemarinya, lalu mengecup jemari lentik itu penuh kemesraan. Hanya itu, tidak pernah lebih dari itu. Namun, segala impianku hancur seketika. Sang Durjana datang menghancurkannya. Tak ubahnya cerita Dewa Brahma. Sang Rahwana datang mencuri Dewi Sinta. Brahma merana karenanya. Parahnya, Durjana itu ternyata tak setia. Kekasihku dihancurkan lalu dicampakkan begitu saja. Salahkah aku bila hendak mengambilnya lagi? Bekas? Ya, kekasihku kini tak suci lagi. Aku yang begitu menjaga dan menghormatinya, tak berani menyentuhnya setitik jua, ternyata telah dibekasi oleh Sang Durjana. Aku kecewa. Ya, jelas. Aku tidak munafik. Jelas aku kecewa. Tetapi, apakah aku tak mau lagi menerimanya hanya karena dia sudah bekas? Tidak. Kekasihku tetaplah utuh bagiku. Karena aku tidak pernah memikirkan lahirnya. Aku mencintai hatinya. Kekasihku adalah berlian. Berlian tak akan pernah berubah menjadi kerikil, meski dia sempat tenggelam di dalam lumpur hitam sekalipun. Kan ku pungut berlian itu, kan ku jaga. Kali ini, tak akan pernah lepas lagi. Reno, aku tersentak. Lupa kalau saat ini aku tengah berada di meja makan dikelilingi oleh seluruh keluargaku. Ada papa, mama, Andi, Kak Susi, suaminya, beserta kedua keponakanku. Melamun lagi. Celetuk Kak Susi menjentikan jari di depanku. Enggak kok. Apa-apa tadi? Tanyaku tergagap. Om, kata mama, kita mau jemput tante. Ya. Faite ikut. Ya, Om. Deo juga ikut. Om. Kedua keponakanku bergelayut di pundak kanan dan kiriku. Mereka anak Kak Susi. Oh iya, Kak Susi adalah kakak tertuaku. Dia seorang polwan. Suaminya juga seorang intel polisi. Mereka tinggal di perumahan asrama polisi, jarang berkumpul dengan keluarga besar. Kecuali kalau ada keperluan penting atau hajatan, seperti sekarang ini. Iya, ikut. Semua kita ikut. Ya, di sana ada dedek bayi. Kalian bisa bermain bersamanya. Namanya Cika. Kataku memeluk keduanya. Hore, ada dedek bayi. Bocah-bocah itu berteriak bersamaan. Sudah, ayo, main sana. Jangan ganggu dulu. Ya, Kak Susi menggamit tangan kedua anaknya. Jeti, kamu sudah yakin akan melamar si melur itu lusa? Ren, Bang Yogi, suami Kak Susi memulai pembicaraan. Kalau Mama dan Papa sudah setuju, saya sudah sangat yakin dengan pilihan saya, Bang. Jawabku pasti. Papa dan Mama pasti setuju. Nah, apalagi kurangnya si melur itu? Coba, enggak ada. Kan? Kata Mama tersenyum penuh keyakinan. Ada, Ma, kurangnya. Parah, malah. Tiba-tiba Andi berkomentar. Apa maksudmu? Sergahku mendelik kepadanya. Jangan emosilah, Mas. Aku hanya memberi pendapat. Tukas Andi membelah diri. Aku gak emosi. Aku cuma nanya, apa kurangnya lagi? Karena dia janda, iya. Sengitku tersinggung. Bukan masalah statusnya. Loh, Mas. Sifatnya itu, loh. Apakah Mas Reno sudah siap dengan sifat naif dia itu? Andi balik bertanya. Bentar-bentar.
Naif? Maksudnya apa ini? Setelah Kak Susi mengangkat tangannya ke arah Andi. Melur itu naifnya parah. Kak, kata orang, sih, dia itu polos, baik, hatinya lembut, tapi kalau aku bilang, dia itu bodoh. Cetus Andi tanpa memikirkan perasaanku. Jaga bicaramu, teriakku. Loh, Mas Reno apa nggak sadar? Coba Mas bandingin saja sifatnya dengan si Rani. Bagai bulan dan matahari. Mas, bagus sih sifat seperti dia itu. Tapi terlalu. Pantang lihat orang lain nangis. Dia mewek duluan. Meweknya dari hati lagi. Padahal orang hanya drama. Dia menilai orang lain berdasarkan perasaannya, bukan logikanya. Punya istri seperti itu, Mas bakal gantung diri. Deh, sindir Andi. Coba Mas Reno pikir. Ada orang datang pura-pura susah, dia langsung tolongin. Sebaliknya juga begitu. Nanti dia lihat Mas Reno ngobrol sama perempuan. Langsung dia tuduh selingkuh. Dia memutuskan segala sesuatu pakai perasaan bukan pakai otak. Untung dia selama ini punya teman Rani dan malah merekalah yang selalu berusaha mengarahkannya. Papar Andi lagi panjang lebar. Apa betul yang diceritakan Andi ini, Ren? Tanya Kak Susi menatapku lekat. Tak ada manusia yang sempurna, kan, Kak? Lirihku. Aku membenarkan semua tuduhan Andi. Aku juga kadang kecewa dengan sikapnya. Kehancuran hubungan kami dulu juga tak lepas dari kekurangannya ini. Dia langsung percaya dengan adu domba Gilang tanpa menyelidikinya lebih dahulu. Oke, kalau memang itu masalahnya, kita bisa berusaha membantunya agar dia berubah. Kalau tidak bisa berubah total, setidaknya ada perubahan sedikit saja. Kak Susi menepuk punggung tanganku. Caranya? Tanyaku mulai ikut antusias. Kita harus bekerja sama semuanya, termasuk teman-teman yang dekat dengannya. Maksudnya, gimana? Ini, Kak, dia belum kenal sama kakak, kan? Belum. Jawabku cepat. Besok, setelah kau selesai sidang, kita jumpa di toko perhiasan. Pura-pura kita selingkuh. Kirim fotonya ke salah seorang teman dia, agar dia melaporkan ke Melur. Sekalian kau jangan telepon-telepon lagi dia mulai hari ini. Bila perlu matikan ponselmu, bila dia menelepon. Uji dia, seolah-olah acara lamarannya batal. Kita lihat bagaimana reaksinya. Jangan, Kak. Aku gak bisa menyakiti hatinya. Tolakku cepat. Ini hanya pura-pura. Masa iya? Kita selingkuh. Aku kakak kandungmu, Reno. Meski hanya pura-pura, rasanya gak tega. Sergahku. Ini untuk kebaikan dia dan rumah tangga kalian. Mas, coba kau bayangin. Kalau dia masukkan banyak anak gadis di rumah kalian dengan alasan kasihan. Padahal perempuan itu ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Kata Andi membelah Kak Susi. Lama aku tercenung, sampai akhirnya menyetujui meski dengan sedikit ragu. Segera Mama menelepon Ibu Melur. Keduanya tertawa-tawa dalam percakapan mereka. Sepertinya gayung bersambut. Sidang telah usai. Aku berhasil melaluinya dengan lancar. Artinya aku bisa ikut wisuda periode ini. Lega bukan main dalam hati. Ingin rasanya aku berlari ke rumah Melur, membagi kabar gembira ini pada kekasihku. Tetapi, jangankan bertemu muka, lewat telepon saja. Aku tak boleh melakukannya, begitu pesan Kak Susi. Aku menuju toko perhiasan sesuai janjiku dengan Kak Susi. Dia sudah menunggu di sana. Selamat, ya. Sidangnya sukses, kan? Kak Susi langsung memelukku. Aku mau ngabari Melur. Kak, lirihku. Kak Susi menggeleng. Sekarang ayo, pilih perhiasan yang ingin kau hadiahkan di acara lamaran besok. Kakak yang bayar. Perintah Kak Susi meneliti semua perhiasan yang dipajang di etalase toko. Aku tak bergairah. Lagi pula, aku kan laki-laki, mana tahu milih perhiasan. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Melur. Sepertinya dia sudah tak sabar mendengar kabar dariku. Kabar untuk memastikan acara lamaran besok. Kak Susi langsung menggeleng saat hendak usap layar ponsel. Diraihnya benda pipih itu dari tanganku. Langsung dia matikan dah. Jujur, meski ini hanya untuk memberi Melur pelajaran, tak ayal sakit rasa hatiku menjalaninya.
Terbayang wajah cantik kekasihku mendengus kecewa. Bahkan bisa saja dia menyangka yang bukan-bukan terhadapku. Aku tak tega. Sumpah. Yang ini saja. Tapi mahal banget ini. Nggak apa-apa. Deh. Hadiah buat adik ipar tersayang. Gimana? Kamu suka? Kak Susi membentangkan sebuah kalung cantik dan mewah. Aku hanya mengangguk. Oke, sekarang pakaikan di leher kakak. Tolong fotokan. Ya, Mbak, kata Kak Susi kepada penjaga toko. Aku hanya menurut. Kak Susi sedang membayar harga kalung ketika sebuah notif masuk di ponselnya. Mereka di kampus. Pekiknya saat membaca pesan di WA-nya. Apa? Melur di kampus? Tanyaku tak percaya. Lihat, betapa posesifnya dia. Karena telepon gak kau angkat, dia nyusul. Logikanya mana coba? Bisa aja kamu masih sibuk ngurus administrasi, atau sedang bicara dengan dosen, atau baterai ponselmu habis. Iya kan? Kenapa mesti nyusul segala? Aku bergeming. Kak Susi mengutak-atik ponselnya. Sepertinya dia sedang mengirim foto saat aku memakaikan kalung tadi. Oke, terkirim. Kita tunggu reaksinya. Apakah dia akan melabrak kita ke sini? Kalau dia datang, kakak akan tatar dia langsung. Akan kakak tempa mentalnya yang kekanak-kanan dan super naif itu. Ancam Kak Susi bersemangat. Jangan kasar, dong, Kak. Jangan pakai sistem militer, kakak, dong. Protesku mulai jantungan. Kak Susi tertawa. Lama kami menunggu Melur datang untuk melabrak. Tetapi, penantian kami sia-sia. Pesan dari Mala mengagetkan kami berdua. Kak, Melur sepertinya mulai berubah. Setelah tadi pagi dia tega mengusir sang pelakor dari rumahnya, sekarang pun dia berhasil menguasai hatinya. Dia memilih pulang, tak mau melabrak kakak dan Mas Reno. Dia cemburu, tapi bisa menahan perasaannya. Aku tersenyum. Semoga Melurku benar-benar telah berubah. Semoga dia tidak membenciku. Tetapi, aku harus bisa menahan diri untuk tidak meneleponnya sampai besok pagi.